Oke, belum ada yang join. Oke, halo Miftah. Kita tunggu yang lain dulu ya. Iya, Miss. Belum ada join. Tadi habis kelas apa sesi 1? Islamic Studies. Mana nih teman-teman kamu? Oke, ada lagi nih Kansa. Kita tunggu. Oke. Halo Desire, Kansa, Holiso. Welcome to the class. Kita tunggu 2 menit lagi ya, baru kita mulai. Yang lain mana nih temennya? Coba di chat di grup dulu, suruh join gitu. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Oke, udah 1 menit, belum. Baru 7 orang nih. 7 dari 20-an ya kalian ya?
Ayo di chat dulu temannya di grup. Join. Oke, udah 1 menit, ya udah kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, good morning everyone. Morning, Miss. Morning. Miss. How are you this morning? Fine tapi nggak fine amat. Oke, kenapa nggak fine amat? Miss. Biasa aja. Okay. Okay, before we start our class, let's start our class by reciting Hamdalah. Reciting basmalah. sorry. Bismillah, Miss. Iya, bismillah. Alhamdulillah sudah. Sorry, bismillah ya, basmalah. Okay, prepare your note. Okay, give me reaction if you are ready to the class. Kasih jempol atau chat di kolom chat. If you have prepared. Miss, nanya. Ya. Yang minggu apa sih namanya? Yang minggu kemarin ada kan yang tukar sama biologi. Ya. Hari Senin bukan? Hari Itu Senin. ada Miss upload enggak? Oh iya, astaga, Miss sampai kelupaan. Oke, iya, Aura kemarin juga ngechat. Iya, belum Miss upload ya. Yang itu yang voice aja. Iya. Itu tugasnya berarti yang itulah, Miss. Yang journal writing. Oh, itu yang punya voice yang Miss upload tuh tugasnya. Oh, oke. Wait. Nanti Miss ini. Kalau itu punya voice aja berarti ditandain selesai. Kalaunya itu punya voice aja. Ya, boleh kayak gitu. Oh, berarti itu buat voice aja kah? Punya kami beda lagi. Coba Miss cek dulu ya. Itu ada tulisannya upload journal 11 NS Boys atau nggak ada? Coba nanti Miss cek dulu ya. Kayaknya ya itu buat boys deh. Oke. Miss cuma nulis upload journal note gitu aja. Oh, upload journal note. Oh, oke. Nanti Miss cek. Oke, udah banyak yang join. Let's start our class. So today we have new topic. Kemarin kan udah belajar tentang tekanan di zat cair dan zat apa namanya? Gas. Now we move to another topic. Okay, if you see this is fire. Fire, api. Api itu terasa. Apa yang kalian rasakan kalau deket api atau pernah nggak sengaja kepegang api? Panas, oke.
Oke, panas. Nah, for today's lesson, we want to talk about panas, or in physics, istilah panas itu namanya adalah calor. Oke, semuanya di sini pernah masak air nggak? Masak yang paling mudah, masak air. Pernah? Pernah lah. Pernah lah Pasti. ya. Oke, atau masak yang lain. Oke. Pernah nggak sengaja kepegang the outer of the kettle atau bagian luar panci lah, kettle lah. Pernah nggak sengaja kepegang? Sering. Nah, Sering. 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 Wow, kasihan banget. Sering. Oke. udah kebal Jana. Enggak sengaja. Udah kebal. Wow, punya kekuatan super. Oke. Padahal bagian mana dari kettle yang terkena api? Kalian megangnya di sini, kan kalian nggak megang apinya. Bagian kettle yang terkena api yang mana? Paling bawah. Paling bawah. Tapi pas kalian sentuh bagian atas, kenapa bisa terasa panas? Kenapa bisa terasa panas? Karena Padahal yang paparan panasnya juga. Hmm? Oh, itu aluminium apa sih, kayak itu bisa menghantarkan panas. Oke. Konduktor ya nggak sih, Miss? Oke. Iya, lupa namanya. Ya. Karena bahannya aluminium bisa menghantarkan panas, kata Jana. Yang kedua, kata Ufa tadi ini konduktor. Jadi, oke. Bagian mana sih yang menghantarkan panas lewat ini tadi ya, udah dijawab Jana, lewat bagian dindingnya itu ya. Nah, kan yang berpindah itu si panas. Panasnya berpindah dari sini sampai ke tangan. Apakah dindingnya ikut berpindah? Dinding kettle-nya ini? Panasnya kan berpindah dari sini ke sini. Menghantarkan panas tadi. Menghantarkan itu memindahkan panas melalui dinding kettle yang dari aluminium ini ya. Apakah dindingnya ini ikut bergerak? Enggak. Enggak. Panasnya aja ya yang bergerak. Nah, peristiwa merambatnya panas seperti itu disebut sebagai konduksi. Nah, panasnya merambat. Nah, dindingnya ini kita sebut sebagai medium. Mediumnya tidak ikut merambat, itu disebut sebagai konduksi. Next, kalau masak air lagi, what will your hand feel if you put your hand as the picture show? Kalau kalian letakkan tangan kalian di sini, tapi nggak kena sama ujungnya ini ya. Tapi kena uapnya. What do you feel? Awalnya anget nih saya, lama-lama panas. Oke, awalnya anget, lama-lama panas. Lama-lama panas. Next question. Padahal bagian yang terkena api yang mana?
Yang sini ya, Di bawah. yang di bawah. Terus apinya di bawah. Terus kalian juga gak nyentuh dindingnya. Ini di atasnya. Kenapa masih bisa terasa panas? Dari uapnya kan, Miss? Dalam. Uapnya panas. Dari uapnya. Nah, apakah uap itu kan dari air? Apakah uapnya ini berpindah? Iya. Misalnya, ya, jadi air di dalamnya ini, air, dia naik-naik jadi uap kan, mendidih jadi uap. Jadi airnya berpindah, uapnya berpindah, mediumnya berpindah, mediumnya tadi uap ya. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Uapnya keluar. Iya, uapnya keluar. Jadi awalnya yang di dalam, terus uapnya keluar. Berarti berpindah nggak itu namanya? Airnya keluar. Heeh, Pindah. berpindah. Oke, jadi mediumnya ikut berpindah. Kalau perpindahan panas, mediumnya ikut berpindah. Jadi uapnya ini mengalir gitu ya. Dari bawah ke atas, kena ke tangan. Itu namanya konveksi. Jadi tadi udah ada konduksi. Yang kedua adalah konveksi. Oke, nah this is your... Jadi karena minggu lalu Miss nggak upload videonya, jadi minggu lalu yang girls nggak ada tugas, yaitu buat boys aja ya. Yeay. Berarti di turn in aja loh, Miss. Ya, kalian centang aja selesai gitu aja ya, biar nggak ada notifnya. Nah, ini ya, your journal writing 1. Nah, buat minggu ini. Oke, ini termasuk konduksi atau konveksi. Ya, sekarang tulis. Konduksi atau konveksi. Nggak apa-apa, kita jawab bareng sambil kalian tulis di jurnal Iya, kalian. Miss. Ya, Konduksi. Konduksi. Kalau konveksi tadi itu kan yang berpindah, yang uap. ini konduksi. Next. Ujung logam terasa panas saat ujung lainnya bersentuhan dengan api. Konduksi juga kah? Konduksi. Oke, iya benar, ini konduksi lagi. Oke, nomor 3. Kulit terasa sejuk saat didekatkan dengan kipas. Konveksi lah. Konveksi. Konveksi. Konveksi, benar. Next, ruangan AC menjadi dingin. Konveksi. Oke, konveksi. Next, bagian luar gelas terasa panas saat gelas diisi teh panas. Iya. Apa? Isi teh panas. Konduksi ya, Miss. Oke, Konduksi. cek. Ya, konduksi. Next, mengeringkan rambut dengan hair dryer. Konveksi. Konveksi. Oke. Next, udara di atas panas, di atas Wajan, Miss. terasa panas. Konveksi. Konveksi. Oke, bener ya. Oke, karena udah bener semua, so journal writing-nya jangan ini. Jadi, beri contoh
Oke, dikerjakan sekarang ya biar nanti nggak ada tugas. Berikan 2 contoh konveksi. Berikan 2 contoh konduksi. Miss, tadi tuh bukan journal writing, Pak? Yang ini aja, kan tadi kita bahas. Udah benar semua kan? Oke. Nah, kasih judul jurnal writing 1 ya. Yang tadi jurnal writing 1, Miss. Oh, tadi nggak jadi, yang ini aja. Oke, Miss kasih waktu 3 menit cukup kayaknya ya. Berikan 2 contoh konveksi. Berikan 2 contoh konduksi. Kalau udah, kasih reaction or chat di chat box, kolom chat ya. Oke, 3 menit aja ya. Gimana everyone? Atau if you have any question, belum tahu bedanya apa sih konveksi dan konduksi, boleh ditanyakan. Miss, kalau misalkan dari pengertiannya tuh, berarti konveksi itu perpindahan molekul yang melalui tidak ada wujudnya lah, Miss. Molekul yang tidak ada wujudnya. Maksudnya tuh kayak perpindahan molekul, tapi dia nggak benda padat. Oh. Gitu kan? Kalau kesimpulan pengertiannya. Jadi konveksi itu ya yang keywordnya tadi benar, berpindah. Apa sih yang berpindah? Mediumnya. Mediumnya bisa berupa zat cair, kemudian gas yang dia bisa mengalir. Gitu. Oh, berarti yang mengalir lah berarti kalau konveksi. Oke. Have you done, everyone? Oke, langsung dikerjakan ya, biar nanti tinggal upload aja. Nanti setelah pelajaran langsung Miss upload ini ya, video dan journal writing submission-nya. Oke, have you done everyone atau masih mencari? Sudah, have you done? Sudah dapat 2 contohnya?
contoh peristiwa konveksi, 2 contoh peristiwa konduksi. Sudah belum? Oke. 1 menit lagi ya. Oke, udah. Kita lanjut ya. Oke, because we discuss about heat movement atau perpindahan panas. Nah, sekarang tadi udah tahu jenisnya. Sekarang let's go to more detail. Have you ever taste a very hot coffee or tea? Pernah nggak minum kopi yang panas banget? Atau teh? Pernah? Nah, Oke. tapi nggak diminum. Kalau panas banget nggak pernah misai. Jontor bibir saya. Didinginin dulu, Miss. Pernah yang panas banget, tapi nggak sengaja karena nggak tahu itu panas. Ya, kayak gitu ya. Nah, supaya bibirnya nggak jontor kayak kata Dila, what will you do in order to make the coffee can be drunk? Apa yang bisa kamu lakukan supaya kopinya ini bisa diminum? Taruh di Oke, depan kipas angin misalnya. Baru mau bilang. Boleh ditiup. taruh Masukin kulkas aja, Miss. taruh depan kipas angin. Karena nggak boleh ditiup gitu ya. Mis, saya pernah misai beli pentol pakai kuah panas loh, Mis. Saya rendam pakai air dingin. Oh my god. Dibungkus. Jadinya kan Oke. Miss nggak kepikiran loh pakai cara itu. Wow. nanti airnya jadi anget, misai. Iya, Iya. saya, Mis. Mantap dia. Oke, ada juga yang jawab di chat, ada Miftah, ditaruh di piring kecil. Oke. Nah, oke. Sekarang Miss punya kira-kira mana yang panasnya lebih cepat dipindahkan. Tadi pakai yang ditiup, terus ditaruh kulkas, sama dipindahkan. Kira-kira mana yang lebih cepat dipindahin? Cara mindahinnya, nah tadi kita pakai jawabannya Miftah Eka ya, yang awalnya dari gelas. Yang awalnya dari gelas, kita pindahin ke piring. Apa sih yang bedain gelas dan piring? Kenapa kalau di piring itu lebih cepat dingin? Kenapa? Tempatnya lebih Piringnya lebih besar. Terus kan airnya juga dikit jadinya. Masukinnya kan dikit-dikit. Oke, tempatnya lebih
besar atau lebar dan airnya lebih dikit. Mana yang lebih cepat dingin, di dalam gelas atau di dalam piring? Piring. Piring. Nah, lebarnya piring ini berarti menunjukkan luas permukaan piring. So, jadi panasnya itu kan pindah dari sini, pindah keluar gitu ya. Nah, semakin besar luas permukaan, jadi luas permukaan kita sebut area ya, so kita singkat A. Oke, semakin besar area, energinya itu semakin banyak yang berpindah. Nah, jadi tadi lebih mudah kalau dipindahkan ya panasnya. Nah, terus kata Jana, dimasukkan ke dalam kulkas sama didiemin aja. Mana yang lebih cepat dingin? Masukin kulkas. Masukin kulkas. Nah, jadi panasnya itu benda berangsur-angsur dingin karena panasnya berpindah. Apa sih yang membuat dimasukkan ke kulkas ini bisa cepat lebih panasnya berpindah? Karena apa? Apa bedanya? Ya ada Mas kasih tuh. Apa bedanya suhu di tempat biasa, ini ruangan biasa, sama suhu yang ada di kulkas? Mana yang lebih dingin suhunya? Di kulkas. Oke, kulkas lebih dingin ya. Jadi karena dia dingin, semakin dingin, misal ini panas di sini, ini suhu panas, ini suhu ruangan, ini suhu kulkas, semakin ke bawah semakin dingin ya. Nah, semakin panas semakin dingin berarti suhunya semakin rendah atau semakin tinggi kalau di kulkas? Kalau di kulkas suhunya Turun. Rendah lah, Mas. turun. Rendah. Ya, jadi kalau kita masukkan tehnya ke sini, lingkungannya adalah kulkas. Kalau tehnya di sini, ya lingkungannya di luar. Nah, semakin dingin suhu lingkungannya, panas yang berpindah ini semakin besar. Jadi dia lebih cepat dingin gitu. Oke, sekarang tadi pakai cara siapa tadi yang jawab dikipasin? Kansa ya. Mana yang lebih cepat dingin? Ditaruh dibiarin aja atau dikipasin? Pasien. Kipasin. Dikipas. Nah, dengan adanya kipas, itu mengakibatkan panas, karena ada anginnya ya, panasnya pindahnya semakin cepat. Nah, cepat lambat perpindahan panas itu disebut sebagai koefisien perpindahan panas. Semakin besar H, itu semakin besar pula perpindahan panasnya. So, kita tadi punya 3 faktor, punya 3 cara untuk memindahkan panas. Apa aja tadi dari yang pertama?
faktor apa saja tadi yang ditaruh? Oke, Miss ingat Permukaan luas. Apa tadi, Miss? permukaan, Tempatnya. luas Benda. permukaan, atau area. Yang kedua, Suhu. suhu lingkungan ya. Yang ketiga, ini tadi, cepat lamanya panas berpindah. Namanya koefisien. So, nah kita udah tahu faktornya. Nah, because in physics we have to measure, we have to calculate. Nah, tadi ini sebanding semua kan? Atau ya sebanding semua. So, kalau kita gabung, tadi ini cepat laju itu ini ya, seberapa besar perpindahan panasnya. Ini tadi H itu adalah koefisien, terus A itu adalah luas permukaan, terus T ini tadi selisih suhu dengan suhu lingkungannya. Jadi kalau kita gabungin jadi satu, Q sama dengan laju perpindahan panasnya HA kali misuis delta T gitu ya. Oke. Nah, dari 3 cara yang bisa kita lakukan, yang pernah kalian lakukan juga kali ya in your daily life, kalau kita ubah, jadi fisika itu kayak memformulakan kejadian-kejadian in nature, di alam gitu ya. Jadi kalau kita pakai bahasa fisikanya, cepat lambatnya panas berpindah ini sama dengan ini. Gitu. Aplikasinya in your daily life, kalian pernah tuh lakukan mengaplikasikan si persamaan laju perpindahan kalor ini. Oke, now second journal writing. Nah, udah mau habis waktunya, so this is the last part. Oke, journal writing 2 ya. Oke, Miss kasih satu contoh. Apabila koefisien perpindahan panas. Koefisien perpindahan panas simbolnya apa? H. Didua kalikan. Kalau didua kalikan, berarti 2 kali. Dijadiin 2 kali. Misal tadi kipasnya diputer makin cepat. Maka laju perpindahan panasnya jadi berapa kali? Laju perpindahan panas apa? Simbolnya Q. Q. Kalau hanya dijadikan 2 kali, maka Q-nya juga jadi lebih besar atau lebih kecil? Besar. Lebih besar berapa kali? 2 kali. 2 kali. Oke, gitu. Jadi the answer, maka berapa kenaikannya? Kenaikan Q sama dengan 2 kalinya. Oke, coba kalian kerjakan nomor 2 dan 3. Caranya sama. Oke, 2 question. Oke, udah 40, nggak apa-apa ya. 2 question. Nah, ini mungkin kalian bingung yang nomor 3 ya. Ini sama. Nomor 3 ini mereka satu bagian.
Oke, kerjakan sekarang. Kalau kalian ada pertanyaan boleh ditanyain. Karena ini bukan tes, jadi tanya aja nggak apa-apa. Nah, jadi nanti di catatan kalian ada 2 ya, jurnal. Nggak usah dicatat semua, only yang Miss pengen lihat adalah yang tadi journal writing 1 and journal writing 2. Miss nomor 3 itu berarti 3 kali juga Miss laju perpindahan panasnya lain. Iya. Sebenarnya masih ada banyak yang harus kita selesaikan. Nggak apa-apa deh, sampai ini dulu. Okay. Have you got the answer? Udah? Gimana everyone? Sudah? Yang journal writing tuh dikasih judul ya, journal writing 2 gitu. Biar Miss gampang lihatnya. Gimana? Sudah? Have you done everyone? Sudah? Sudah ditulis? Sudah dijawab maksudnya? Gimana? Sudah? Sudah selesai? Dan, oke. Sebenarnya masih ada sih, cuman nggak apa-apa. Because time is over and you have next class. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Miss, slide yang tadi apa, Miss? Yang mana? Yang belum Yang mau belum? nyoba-nyoba. Oke, nanti Miss upload semua di GC. Oke. Nih yang ngitung-ngitung. Masih banyak. Nggak jadi, Miss, saya. Kok nggak jadi? Kebanyakan. Oh, nggak. Pilih aja beberapa. Ini mudah kok. Ini belum menghitung. Kayak cuman yang ini disetengahkan, yang ini di berapa kali lipat, jadi berapa. Oke, coba aja kalau kalian ngerjain nanti Miss kasih poin plus. So, kalau kalian ngerjain journal writing 1 dan 2, Miss kasih 90. If you try to answer the next question, you will get extra point. Tapi nggak wajib, yang mau aja. Mana tadi ya? Ini. Oke, sudah. If ada pertanyaan lagi, nanti kita lanjutkan next week. The last meeting before final test. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. So, what have we learned today? Apa yang kita pelajari hari ini? Belajar apa? Perpindahan kalor. Oke, perpindahan kalor. Konveksi, konveksi. Di konveksi, oke. What part do you like? Bagian mana yang kalian suka, ada nggak? Mendingin. Saya mendapat cara baru dengan merendam di air dingin. Oh iya ya. Thank you, next. Iya, Miss juga baru tahu cara itu. Oke. Tapi Itu juga, Miss, terinspirasi dari saya demam, Miss, saya. Masukin es Demam kan dikasih
kasih kayak apa gitu. Nah, itu juga jadi saya rendam. Kok kepikiran deh ya? Panasnya nggak itu sih, nggak hilang-hilang sih, jadinya rendam aja. Oke, direndam ya. Bisa juga buat yang lain itu. Diaplikasikan nggak hanya ke pentol. Oke, thank you everyone for joining the class. Let's close our class by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Thank you for joining the class. Don't forget to submit your journal in GC. Habis ini langsung wis upload biar nggak kelupaan. And see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Waalaikumsalam, thank you, Miss. Oke, see you. Thank you Ustadz Adi.